Salam jumpa kembali kepada saudara-saudara kekasih, pendengar setia channel YouTube Milton Pardosi Ministry dimanapun saudara berada. Kali ini kita berjumpa kembali dalam program yang lain, yaitu Word for the World, Firman bagi dunia. Kali ini topik kita adalah lompatan iman, yang fokusnya ada dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan kedua. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih oleh karena pada saat ini kembali kami boleh bergabung bersama dalam channel YouTube Milton Pardosi Ministry dengan program Word for the World. Biarlah firman ini betul-betul akan menjadi milik kami dan kami diberanikan untuk melakukan lompatan iman sementara kami sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih dimanapun saudara berada, sebagaimana tadi saya katakan bahwa topik kita adalah lompatan iman, leap of faith. Selama ini mungkin saudara dan saya sudah berjalan dengan iman, berjalan dalam iman. Tetapi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang tidak lama lagi, kita sudah melihat tanda-tandanya yang terjadi di atas dunia ini. Bahkan sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Maka kita membutuhkan apa yang saya sebut sebagai lompatan iman. Iman yang melompat jauh, semakin datang dekat kepada Yesus. Saya catat di Alkitab ada beberapa ayat yang berbicara tentang iman, saudara-saudara. Dalam Matius pasal 17 ayat 20, Lukas 17 ayat yang ke-6, 1 Petrus 1 ayat yang ke-9, lalu Ibrani 11 ayat yang pertama, lalu di ayat yang ke-6, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang iman. Tetapi saya tidak akan bahas ayat-ayat tersebut. Saudara nanti boleh ulang kembali atau baca sendiri di tempat saudara masing-masing. Ada satu ekspresi yang luar biasa dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru yang saya catat, yaitu imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah, luar biasa. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang pertama adalah dalam cerita perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Kisah ini saudara boleh catat, boleh baca di Matius pasal 9 ayat 22, Markus 5 ayat 34, dan juga Lukas 8 ayat 48. Yesus berkata kepada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kemudian ada peristiwa yang lain dicatat dalam buku Injil, yaitu dalam Markus 10 ayat 52, dan Lukas pasal 18 ayat 42, yaitu Bartimeus, seorang pengemis yang buta. Dia pun disembuhkan oleh Yesus, dan Yesus berkata kepadanya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lalu dalam Kisah pasal 7 ayat yang ke-50, Lukas pasal 7 ayat yang ke-50 maksud saya, di situ Yesus diminyaki oleh seorang wanita. Wanita ini meminyaki kaki Yesus. Lalu Yesus juga memberikan ekspresi yang sama, yaitu imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam Lukas 17 ayat yang ke-19, Yesus menyembuhkan orang Samaria yang sakit kusta. Lalu ketika Yesus menyembuhkan orang Samaria yang sakit kusta ini, maka orang Samaria ini datang kepada Yesus, berterima kasih kepada Yesus. Lalu Yesus pun mengucapkan kalimat yang sama, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa yang kita akan pelajari pada saat ini adalah ada 4 kesimpulan yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama adalah lompatan iman dapat terjadi kalau kita tidak fokus kepada kesulitan, tetapi justru kita fokus kepada Yesus Kristus. Saya ulangi, lompatan iman justru terjadi ketika kita tidak fokus lagi kepada kesulitan kita, tetapi fokus kepada Yesus. Yang kedua, lompatan iman yang akan kita lakukan akan berpengaruh kepada orang lain untuk membuat orang itu juga melompat, melakukan lompatan iman. Yang ketiga, solusi dari Allah bisa datang dari siapapun, dari apapun, dan dimanapun. Solusi dari Allah bisa datang dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Yang keempat, solusi dari Allah ada batasnya. Hingga persoalan atau tantangan yang kita hadapi itu berakhir. Solusi dari Allah tidak selama-lamanya. Solusi dari Allah sesuai dengan
apa kebutuhan kita ada batasnya, khususnya hingga persoalan tantangan itu bisa berakhir. Kalau begitu, apa tujuan lompatan iman? Dalam kisah yang akan kita pelajari, tujuan lompatan iman adalah dua. Satu, untuk mengakui Nabi Allah. Dan yang kedua adalah untuk mengakui firman Allah. Mengakui Nabi Allah datang dari Tuhan, diutus oleh Tuhan. Mengakui bahwa firman Allah itu adalah firman yang datang juga dari Tuhan. Jadi itulah tujuan lompatan iman, khususnya dalam konteks apa yang akan kita pelajari pada saat ini. Kisah yang akan kita pelajari adalah kisah Nabi Elia. Kisahnya adalah Elia melawan Raja Ahab. Raja Ahab adalah seorang raja yang menyembah berhala di negeri Israel. Penyembahan berhala yang dilakukan oleh Raja Ahab juga didukung oleh sang istri, yaitu Isabel. Nabi Elia menentang Isabel, menentang Raja Ahab. Itu sebabnya Raja Ahab dan juga Isabel sangat benci kepada Nabi Elia. Oleh karena kemurtadan dari sang raja yang mengakibatkan bangsa Israel juga murtad di hadapan Tuhan, maka Tuhan menghukum Raja Ahab, menghukum bangsa Israel dengan kelaparan. Mari kita baca Alkitab kita dalam buku 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Beginilah kisahnya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jadi Elia bernubuat kepada Raja Ahab, kepada Israel, bahwa Tuhan akan menghukum Israel dengan kekeringan, dan tidak akan ada hujan kecuali Elia meminta kepada Tuhan. Kenapa sampai hukuman ini terjadi? Maka 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30 dan 31, inilah yang diceritakan oleh oleh buku Raja-Raja 1 Raja-Raja pasal 16. Ahab bin Omri ayat 30 melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Jerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Apa dosa Ahab yang menyebabkan Israel juga berdosa? Dia menyembah berhala oleh karena pengaruh daripada Isabel, orang Sidon, yang bukan keturunan Israel. Jadi sudah menikah dengan yang bukan keturunan Israel, raja ini juga ikut-ikutan menyembah berhala, menyembah Baal oleh karena pengaruh dari sang istri. Hidup dalam dosa-dosa Jerobeam bin Nebat. Tadi kita sudah baca, inilah dosa Ahab. Yang kedua, mengambil Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon, dan menyebabkan menyembah berhala. Yang ketiga, membuat mezbah untuk Baal, dan yang keempat, membuat patung Asyera. Itu sebabnya Tuhan marah kepada Israel. Tuhan marah kepada Raja Ahab dan menghukum bangsa ini dengan kekeringan selama 3 tahun. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ke 6, maka dicatatkan di sana bagaimana Tuhan menolong Elia agar bisa bertahan menghadapi kelaparan, kekeringan yang terjadi di negeri Israel. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6, maka saya melihat di sana ada beberapa solusi yang Tuhan berikan kepada Elia supaya dia bisa bertahan menghadapi kekeringan yang muncul di negeri Israel. Yang pertama adalah Elia harus menderita meskipun bukan dia yang berdosa. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini, orang lain yang berdosa, kita juga ikut menanggungnya, saudara. Dan itu adalah sebuah hal yang wajar, yang dicatat juga dalam Alkitab. Ahab Israel yang menyembah berhala, tetapi Elia juga harus menanggung kekeringan itu. Yang kedua, Allah menyiapkan solusi bagi Elia. Apa solusinya? Allah menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit, dan di sungai itulah Tuhan mensuplai kebutuhan jasmani daripada Elia. Sungai Kerit adalah tempat Allah memberikan solusi kepada Elia. Yang keempat,
Pagi dan petang Elia makan roti dan daging. Yang kelima, namun Alkitab mencatat bahwa Sungai Kerit bukanlah solusi permanen kepada Elia selama menghadapi kekeringan di negeri Israel. Ternyata Sungai Kerit menjadi kering. Ya. Kalau tadi saudara masih ingat poin-poin penting di awal kesimpulan yang saya sampaikan tadi, solusi dari Allah itu bisa datang dari mana saja, oleh siapa saja, dimanapun. Solusi yang diberikan kepada Elia adalah di Sungai Kerit. Solusi yang diberikan kepada Elia adalah melalui burung gagak yang membawa daging dan juga roti tiap hari. Tetapi solusi yang diberikan Tuhan itu tidak selamanya itu. Bisa berubah, bisa berganti sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemahatauan daripada Tuhan. Lalu mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16, karena ayatnya panjang kita tidak sempat membaca satu persatu, maka ada solusi lain yang diberikan oleh Tuhan kepada Elia setelah solusi Sungai Kerit berhenti dari Tuhan. Apa itu? Yang pertama, Tuhan menyuruh untuk Elia pergi ke janda di Sarfat. Ada seorang janda di negeri Sarfat. Sarfat adalah wilayah Sidon. Masih ingat tadi Isabel datang dari negeri Sidon. Jadi ancaman datang dari seorang perempuan yang datang dari negeri Sidon. Sekarang Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke negeri Sidon menemui seorang perempuan Sidon, dan disitulah Tuhan justru akan menolong Elia. Yang kedua, lompatan iman yang dilakukan oleh Elia ini dengan pergi ke negeri kafir, menemui seorang wanita yang dia tidak kenal, justru akan mempengaruhi hidup dari wanita ini sendiri. Karena kita tahu dan kita lihat di Alkitab bahwa wanita ini pun sedang dalam kesusahan oleh karena kekeringan yang juga dia rasakan. Jadi lompatan iman yang dibuat oleh Elia menurut kepada perintah Tuhan, justru bukan hanya menolong Elia sendiri, tetapi juga menolong perempuan Sidon, perempuan kafir yang tinggal di wilayah bukan Israel. Yang ketiga, yang saya lihat di sini adalah ketidakinginan kita untuk melakukan lompatan iman akan berpengaruh kepada orang lain untuk juga tidak melakukan lompatan iman. Tetapi dalam kisah ini, keinginan Elia melakukan lompatan iman justru mempengaruhi perempuan Sidon itu untuk dia juga melakukan lompatan iman dalam kehidupannya. Oleh karena itu, yang menjadi pokok persoalan kita ketika kita mau melakukan lompatan iman adalah apa yang menjadi fokus kita. Sebagaimana kalau kita melompat, contohnya di hadapan kita ada satu aliran air. Kalau fokus kita adalah tanah, dataran, daratan yang di seberang, maka kita akan fokus lalu kita akan mempunyai keberanian untuk melompat. Tetapi kalau fokus kita adalah aliran air itu, paritnya, maka kita tidak akan pernah berani melompat. Jadi apa yang menjadi fokus kita dalam hidup ini? Kalau kita fokus kepada penderitaan, kesusahan, kita tidak akan pernah berani melompat. Tetapi kalau kita fokus kepada Yesus, kalau kita fokus kepada janji firman Tuhan, maka kita akan mempunyai keberanian untuk melompat. Kita harus fokus kepada Yesus kalau kita mau melompat, saudara. Seorang pelompat jauh, maka dia akan berlari dan berlari, fokus kepada tempat di mana dia harus berpijak terakhir sekali, lalu dia akan melakukan lompatan sejauh mungkin. Fokus. Kalau kita mau melakukan lompatan iman harus fokus kepada apa? Kepada Yesus Kristus. Mari kita lihat apa fokus dari janda di Sarfat ini. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Maka saudara akan temukan di sana beberapa fokus dari sang janda di Sarfat ini. Mari kita lihat. Khususnya di ayat yang ke-10. Sesudah itu ia berharap, Elia, lalu pergi ke Sarfat. Sesudah itu ia bersiap maksudnya, lalu pergi ke Sarfat.
Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Apa yang diminta oleh Elia? Dia meminta minuman. Ketika perempuan itu, ayat 11, pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Jadi yang diminta Elia ini betul-betul hal yang dibutuhkan secara jasmani, tetapi pada saat yang sama, dua hal ini sekarang di saat itu sulit didapat. Ingat, musim kekeringan. Air sudah susah. Kekeringan selalu diikuti dengan kelaparan. Kelaparan pun roti tidak ada. Tetapi justru dua hal ini yang diminta oleh Elia. Lalu apa jawab perempuan itu? Ayat 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami mati." Saya catat ada 3 fokus dari janda ini. Yang pertama adalah kelaparan, kesusahan hidup. Memang itu yang sedang dihadapi. Apa fokus saudara sekarang? Kelaparan, kesusahan hidup. Tidak ada lagi uang, tidak ada lagi gaji, tidak ada lagi pekerjaan. Oleh karena ada COVID-19, social distancing, physical distancing, pembatasan sosial berskala besar dan lain sebagainya, sehingga saudara tidak bisa bebas beraktivitas, bekerja, mencari nafkah. Apa fokus dari janda ini yang kedua? Dia katakan, "Aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak." Semuanya serba terbatas. Semuanya serba kurang. Lalu apa dia katakan? "Setelah saya dengan anakku mengolahnya, kami makan, dan setelah itu kami berdua akan apa? Akan mati." Jadi apa fokus dari janda ini? Yang pertama, kesusahan penderitaannya. Yang kedua, keterbatasan sumber yang ada padanya. Sedikit segenggam tepung dan sedikit minyak. Lalu yang ketiga, sebentar lagi kami apa? Kami mati. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Apa kata Elia? Setelah Elia meminta air dan roti, ketika Elia minta air, wanita ini masih menyanggupinya. Ketika Elia minta roti, maka wanita ini mulai menunjukkan keterbatasannya, sumber daya yang terbatas, fokus hidupnya sekarang ini, yaitu mati. Ayat 13-15. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Apa solusi yang Tuhan berikan? Tuhan bukan hanya memberikan solusi kepada Elia, tetapi Tuhan juga memberikan solusi kepada perempuan di Sarfat. Perempuan di Sarfat menolong Elia. Oleh karena perempuan di Sarfat menolong Elia, maka Elia menolong perempuan ini sampai masa kelaparan itu akan lalu. Ada jaminan bahwa Tuhan akan menolong janda ini sampai waktu Tuhan akan memberikan hujan kembali. Saudaraku, wanita ini bukanlah orang Israel. Dia tidak pernah memiliki hak istimewa dan berkat yang dinikmati sebagaimana orang Israel sudah terima dan juga nikmati. Tetapi perempuan ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan yang benar dan telah berjalan dalam semua terang yang sempat dia terima, dia dengarkan, dan dia berjalan di dalam terang itu. Itu sebabnya dia katakan, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Dia tahu ada Tuhan Allah pencipta, Allahnya orang Israel. Perempuan ini melakukan lompatan iman. Elia melakukan lompatan iman. Perempuan ini melakukan lompatan iman. Oleh karena Elia melakukan lompatan iman, pergi ke negeri Sidon, tempat kelahirannya daripada Isabel yang hendak membunuh dia. Justru dia mendapatkan berkat dari lompatan iman itu. Tetapi lompatan iman dari Elia justru mendorong perempuan janda di Sarfat untuk juga melakukan lompatan iman.
Solusi dari Allah bisa datang dari siapapun, dari apapun, dan dimanapun. Di Sungai Kerit, itulah solusi Allah. Sungai menjadi solusi dari Allah kepada Elia. Burung gagak menjadi solusi dari Allah kepada Elia. Sekarang melalui seorang janda, seorang wanita, orang Sidon, bukan orang Israel. Tuhan juga memberikan apa? Memberikan solusi kepada Elia. Solusi dari Allah ada batasnya, saudara-saudara. Hingga persoalan, hingga tantangan yang kita hadapi selesai. Bukan untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16 tadi dikatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Ingat, Elia katakan tepung dan minyak itu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Jadi ada batasnya. Tidak selama-lamanya janda ini dengan anaknya hidup dari tepung dan juga minyak itu. Tidak. Sampai batas waktu Tuhan akan menurunkan apa? Hujan. Dalam tulisan inspirasi yaitu Prophets and Kings halaman 130. Prophets and Kings halaman 130 dituliskan demikian. Tidak ada ujian iman yang lebih besar dari ini yang mungkin diperlukan. Maksudnya dalam kisah janda di Sarfat ini. Janda itu sampai sekarang memperlakukan semua orang asing dengan kebaikan dan kemurahan hati. Rupanya ini adalah karakter dari sang janda. Siapapun orang asing yang datang kepada dia meminta tolong, dia akan selalu senang menolong. Sekarang, namun, terlepas dari penderitaan yang terjadi malam itu pada dirinya dan anaknya, dan percaya kepada Allah Israel untuk memenuhi setiap kebutuhannya, dia memenuhi ujian keramataman tertinggi dengan melayani permintaan daripada Elia. Kita terkadang sangat baik karena memang ada pada kita sesuatu untuk kita bagikan. Kita begitu ramah, begitu bermurah hati karena memang ada pada kita untuk kita bagikan. Tetapi janda ini, sebelumnya dia adalah seorang yang ramah. Sebelumnya dia adalah seorang yang begitu peduli kepada orang. Tetapi sekarang dia justru dalam kesulitan. Bagaimana dia dalam kesulitan? Dia harus tetap komit kepada karakternya untuk memberikan pertolongan bantuan kepada orang yang meminta pertolongan. Ketika Elia katakan bahwa tepung dan minyak itu tidak akan habis, pertanyaannya adalah, apakah tiba-tiba tepungnya menjadi satu tumpukan tepung yang banyak? Satu rumah isinya tepung semua. Apakah minyaknya itu adalah minyak yang tiba-tiba berdrum-drum, berjerigen-jerigen? Tidak, saudara-saudara. Tepungnya tetap sedikit, minyaknya tetap sedikit. Karena sementara janda di Sarfat ini menjalani solusi yang Tuhan berikan, imannya harus tetap ada. Kalau seandainya tiba-tiba tepung janda ini yang dari segenggam tiba-tiba menjadi berkarung-karung, bahkan satu gudang penuh tepungnya, maka dia tidak perlu iman lagi. Karena dia sudah lihat banyak tepungnya, dia sudah lihat banyak minyak saya. Tetapi tepungnya tetap sedikit, minyaknya tetap sedikit. Dia tiap-tiap hari harus mengambilnya. Pagi, siang, sore dia harus ambil. Lalu dia olah menjadi kue dan dia makan. Tetapi tepung dan minyaknya tetap sedikit, saudara-saudara. Tidak bertambah. Tepung dan minyak dalam tempayan tidak pernah bertambah, dan semakin banyak. Tetap sedikit dan tetap sedikit. Dalam tulisan inspirasi Prophets and Kings halaman 131 dikatakan selanjutnya demikian. Dan kepada semua yang pada saat pencobaan dan membutuhkan, dan kepada semua orang yang pada saat pencobaan dan membutuhkan, memberikan simpati dan bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, Tuhan telah menjanjikan berkat yang besar. Tuhan belum berubah, kuasanya tidak berkurang sekarang dibandingkan pada zaman Elia. Tidak berkurang keyakinan sekarang dibandingkan ketika diucapkan oleh juru selamat kita itu, yang menyambut seorang utusan Tuhan bagaikan seorang malaikat. Mereka akan menerima upah kenabian ketika seorang menerima seorang nabi seperti menerima seorang malaikat.
Janda di Sarfat ini menerima Elia seperti seorang malaikat. Janda ini menerima upah kenabian dari Nabi Elia. Luar biasa, puji Tuhan. Ini dikarenakan karena Elia melakukan lompatan iman. Janda ini pun melakukan lompatan iman. Masalah kelaparan dapat teratasi untuk beberapa waktu sesuai dengan janji Tuhan. Sampai nanti hujan akan datang. Tetapi masalah baru muncul dalam pengalaman wanita janda di Sarfat ini. Karena Tuhan ingin mengangkat iman wanita ini melompat lagi lebih jauh. Ingat, dia bukan orang Israel. Dia hanya dengar-dengar tentang Tuhan Allah orang Israel. Sekarang Tuhan mau lakukan lagi untuk mendorong wanita ini melakukan lompatan iman yang lebih jauh lagi. Dia sudah melakukan lompatan iman. Dia mempercayai kalimat yang diucapkan oleh Elia bahwa tepung dan minyaknya tidak akan habis setelah dia memberikan atau memasakkan roti untuk Elia. Di ayat yang ke-24, 1 Raja-Raja pasal 17, anak dari wanita ini meninggal dunia. Tetapi Elia datang untuk membangkitkan anak dari wanita janda di Sarfat ini. Ayat yang ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu. Luar biasa. Ya, kalau tadi dikatakan demi Tuhan Allahmu yang hidup. Lalu ayat yang ke-24, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan ini adalah benar. Inilah inti iman itu. Dan Tuhan mau wanita ini tiba kepada titik ini, yaitu lompatan iman yang luar biasa. Dan dia berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah yang diutus oleh Allah, yang disuruh oleh Tuhan untuk membawa solusi bagi kehidupanku, yaitu sang janda dan anaknya. Lalu yang kedua, aku tahu bahwa firman Tuhan yang kau ucapkan adalah apa? Adalah benar. Apa itu tujuan lompatan iman dalam konteks ini? Mengakui Nabi Allah, mengakui firman Allah. Nabi Allah diutus oleh Tuhan dan firman Allah diucapkan oleh Tuhan sendiri. Dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-25 dan 26. Lukas pasal 4, ayat 25 dan 26. Dituliskan demikian. Yesus mengulangi kisah janda ini. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Tuhan katakan banyak janda di Israel yang juga kekeringan. Tetapi justru Tuhan menolong Elia dan janda yang bukan orang Israel. Tuhan menghukum Israel. Tuhan menolong Elia oleh karena Elia tidak ikut kepada dosa-dosa Israel. Tuhan menolong Elia sambil melalui Elia Tuhan menolong janda di Sarfat. Seorang janda yang bukan Israel, tetapi janda ini mempunyai iman dan dia rindu untuk melompat imannya sampai kepada titik, aku tahu bahwa engkau adalah Nabi Allah dan aku tahu adalah engkau adalah firman yang kau ucapkan adalah firman Allah. Jadi apa fokus kita sekarang? Apa fokus kita? Apakah kita fokus kepada penderitaan ini? Apakah kita fokus kepada COVID-19-nya? Ataukah kita fokus kepada Yesus Kristus sehingga kita berani melompat? Kita berani melompat. Kalau kita tidak berani melompat, kita akan tidak akan pernah tiba di mana? Di tempat tujuan kita. Baik, saya ulangi kesimpulan pelajaran kita. Yang pertama adalah lompatan iman dapat terjadi kalau kita tidak fokus kepada kesulitan tetapi kepada Yesus Kristus. Yang kedua, lompatan iman yang kita lakukan akan berpengaruh kepada orang lain untuk membuat mereka juga melakukan lompatan iman. Yang ketiga, solusi dari Allah bisa datang dari siapapun, dari apapun, dan dimanapun. Yang keempat, solusi dari Allah ada batasnya hingga persoalan atau tantangan yang kita hadapi selesai, bukan selama-lamanya. Apa tujuan lompatan iman? Agar kita boleh mengakui nabi-nabi Tuhan dan kita boleh mengakui firman Allah yang diucapkan oleh nabi Tuhan adalah kebenaran atau benar adanya.
Demikianlah pelajaran kita pada kali pertemuan ini dalam program Word for the World. Mari kita beranikan diri kita untuk melakukan lompatan-lompatan iman dalam hidup ini. Karena kita tahu bahwa lompatan iman itu bukan hanya berpengaruh kepada diri kita, tetapi juga berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita. Orang akan melihat kita. Kalau kita berani melompat, maka mereka pun akan termotivasi untuk melakukan lompatan iman. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, fokus kepada Yesus. Jangan fokus kepada penderitaan, kesusahan, bahkan COVID-19. Fokuslah kepada Yesus. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena saat ini kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh dimotivasi, diberanikan untuk meniru lompatan iman yang dilakukan oleh Elia dan yang dilakukan oleh janda di Sarfat. Kami tahu bahwa solusi bisa datang dari manapun, dari apapun, kapanpun yang Engkau berikan bagi kami. Kami hanya melakukan, percaya, melakukan lompatan iman, fokus kepada Yesus, bukan kepada penderitaan, bukan kepada kesulitan, tetapi fokus kepada Yesus, karena Yesus menyediakan apa yang kami butuhkan. Berkati semua saudara-saudara pilihan Tuhan agar mereka berani untuk melakukan lompatan iman. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol belnya. Sampai ketemu lagi dalam program selanjutnya. Terima kasih.